Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu sehat dan harus selalu semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru pada tema 5, subtema 1 tentang Sumpah Pemuda dan upaya mempertahankan kesatuan. Nah, silakan persiapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama. Hal pertama yang akan kita pelajari pada bab ini adalah tentang Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Mari kita pelajari bersama. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan, membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, kita menemui banyak sekali perbedaan, entah itu perbedaan budaya, suku, agama, ras, maupun bahasa. Nah, salah satu cara untuk menjembatani adanya perbedaan tersebut adalah dengan cara meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta kehidupan yang aman, damai, harmonis, sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia yang meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di hati masyarakat Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Nah, apa itu peristiwa Sumpah Pemuda? Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sumpah Pemuda bermakna penting dalam persatuan dan kesatuan di Indonesia. Janji Sumpah Pemuda membangkitkan semangat rakyat Indonesia, khususnya para pemuda, untuk berjuang membentuk negara Indonesia yang merdeka dan bebas dari penjajah. Adapun tujuan dari Sumpah Pemuda yaitu membangkitkan rasa nasionalisme dan rasa patriotisme untuk membentuk negara merdeka yang bebas dari penjajah. Nah, apa saja anak-anak yang melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda? Yang pertama, adanya penderitaan penduduk akibat penjajahan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh bangsa barat yaitu Belanda. Adanya penjajahan tersebut menimbulkan penderitaan di hati masyarakat Indonesia. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong semangat persatuan dan kesatuan di hati semua masyarakat Indonesia untuk berperang melawan penjajah. Yang kedua adalah munculnya organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo. Latar belakang yang ketiga adalah adanya kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menciptakan negara Indonesia yang merdeka. Nah, bagaimana jalannya Sumpah Pemuda? Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa Sumpah Pemuda diawali oleh adanya Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Apa saja yang dimaksud dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan diikuti oleh semua organisasi pemuda di Indonesia. Ketua Kongres Pemuda I adalah Muhammad Tabrani. Kongres Pemuda I berisikan pembahasan kesatuan bangsa dan bahasa untuk menyelenggarakan gerakan-gerakan perjuangan. Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta dan merupakan persiapan untuk Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda, sehingga harus dilaksanakan Kongres Pemuda yang kedua. Nah, berikutnya Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106. Jadi, Kongres Pemuda II ini baru bisa terselenggara setelah 2 tahun sejak diadakannya Kongres Pemuda I. Nah,
Ketua Kongres Pemuda II adalah Sugondo Joyo Puspito. Nah, siapa saja panitia dari Kongres Pemuda II? Yang pertama, Ketua Kongres Pemuda II adalah Sugondo Joyo Puspito. Wakil Ketua ada Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, dan Bendahara Amir Syarifuddin. Siapa saja peserta pada Kongres Pemuda II? Sama seperti Kongres Pemuda I, Kongres Pemuda II diikuti oleh semua organisasi pemuda di seluruh tanah air, seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Islam atau PPPI, organisasi Jong Java dari Jawa, Jong Sumatranan Bon dari daerah Sumatera, Jong Bataksbon dari Sumatera, Jong Jalabes dari Sulawesi, dan beberapa organisasi pemuda tanah air lainnya. Pada tanggal 28 Oktober, Kongres Pemuda II menghasilkan sebuah ikrar yang disebut Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda dirumuskan oleh Muhammad Yamin sebagai Sekretaris Kongres Pemuda II dan disetujui oleh seluruh peserta Kongres. Saat Kongres juga diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Nah, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, apa keputusan dari Kongres Pemuda II? Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Dan semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Setelah itu, diikrarkan Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir pada saat itu. Nah, seperti apa ikrar Sumpah Pemuda? Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, berikutnya nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, berjuang tanpa pamrih, berani karena benar, pantang menyerah, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta rela berkorban. Adapun manfaat dari Sumpah Pemuda adalah mempererat rasa persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat bekerja keras, dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Berikutnya adalah organisasi Budi Utomo. Nah, anak-anak, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dibedakan menjadi dua, yaitu perjuangan sebelum tahun 1908 dan perjuangan setelah tahun 1908. Apa saja perbedaannya? Sebelum tahun 1908, perjuangan lebih dilakukan secara fisik, sedangkan setelah tahun 1908, perjuangan dilakukan melalui organisasi dengan cara bekerja sama dengan Belanda. Sebelum 1908, perjuangan bersifat kedaerahan, sedangkan setelah 1908, perjuangan bersifat nasional dengan tujuan Indonesia yang merdeka. Sebelum 1908, perjuangan bergantung pada pemimpin, sehingga apabila salah satu pemimpin tertangkap, maka perjuangan tidak dilanjutkan lagi. Sedangkan setelah 1908, perjuangan tidak bergantung pada pemimpin, sehingga perjuangannya bersifat kontinu atau berlanjut. Kemudian, sebelum 1908 belum tercipta perasaan senasib yang kuat di antara masyarakat yang memudahkan masyarakat mudah diadu domba. Akan tetapi, setelah 1908, perasaan senasib sudah semakin kuat sehingga masyarakat tidak mudah diadu domba. Nah, salah satu organisasi modern pertama yang menandai kebangkitan rakyat Indonesia adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pertama pada masa pergerakan Indonesia. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang paling berpengaruh di Indonesia.
Budi Utomo lahir tanggal 20 Mei 1908 dan didirikan oleh mahasiswa Stovia seperti Dr. Sutomo, Gunawan, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirtokusumo. Nah, hari lahirnya Budi Utomo yaitu 20 Mei kemudian dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berdirinya Budi Utomo tidak bisa lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun beliau bukan pendiri Budi Utomo, tapi beliaulah yang menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Adapun tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, memajukan teknik dan industri, serta menghidupkan kembali kebudayaan. Kemudian pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama kali di kota Yogyakarta. Nah, pada kongres ini kemudian diangkatlah Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Nah, organisasi Budi Utomo memiliki pengaruh yang besar dalam perjuangan pergerakan nasional karena telah menjadi pelopor organisasi kebangsaan. Adanya Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan mengawali terjadinya kebangkitan bangsa Indonesia secara nasional, sehingga terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tanda kebangkitan nasional. Nah, berikutnya usaha mempertahankan kemerdekaan. Nah, anak-anak, perjuangan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa belum selesai. Hal ini dikarenakan usaha mempersatukan bangsa selalu mendapat ancaman, baik ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, saat ini usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun contoh gerakan yang memecah belah persatuan, misalnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Gerakan Operasi Papua Merdeka atau OPM. Keduanya merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Para pemimpin nasional terus melakukan perundingan-perundingan untuk mencegah terjadinya perpecahan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang berusaha membantu untuk mengatasi terjadinya perpecahan. Berikut adalah foto dari Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil dengan Gus Dur. Nah, itu tadi anak-anak materi PPKN kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Silakan untuk lebih jelasnya anak-anak membaca buku paket tema 5 subtema 1. Sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.